Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa biulumihi fid dharaini amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila an qala al-musannifu, kelanjutan daripada bab haji yang akan kita bahas, yaitu adalah wa arkanul haji arbaun, yaitu rukun-rukunnya haji. Rukun-rukun sebelum kita lanjut, yang dimaksud dengan rukun itu adalah sesuatu yang harus dilakukan pada kegiatan ataupun suatu ibadah. Beda dengan syarat. Kalau syarat itu adalah sesuatu yang harus dilakukan sebelumnya ibadah. Jadi kalau kemarin atau pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang syarat, jadi syarat itu harus terpenuhi sebelum kita melakukan haji. Nah, adapun di dalam haji itu sendiri, maka itu yang dinamakan rukun. Jadi ada beberapa pekerjaan yang wajib dilakukan oleh seseorang yang akan melakukan haji ketika pekerjaan hajinya dimulai. Mari kita bahas satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arkanul haji arba'atun ahaduha al-ihramu ma'an niyati ay niyatid duhuli fil haji. Yang pertama adalah ihram beserta niat. Ya, yang dimaksud dengan ihram itu ya niat untuk melakukan ibadah haji. Maksudnya ay niyatud duhuli fil haji, yaitu niat untuk melakukan haji. Nah, nanti ihram itu di belakang nanti akan dijelaskan ihramnya itu dari mana gitu ya. Apa ketika sudah nyampe Mekah? Itu tentu tidak ada yang namanya miqat seperti itu. Wasani, adapun rukun yang kedua al-wukufu bi Arafatah. Rukun yang kedua ini adalah wukuf di Bukit Arafah. Arafah di sini itu adalah ya suatu bukit, ya semacam bukit tapi ya tidak sebesar gunung. Jadi Arafah itu adalah bukit. Wal muradu, yang dimaksud dengan wukuf di Arafah di sini adalah hudurul muhrimi, hadirnya orang yang ihram bil haji, ihram haji, lahdatan, sebentar, ba'da zawalis syamsi, setelah tergelincirnya matahari, atau waktu siang hari gitu ya, tengah hari, yauma arafata, pada hari Arafah. Jadi yang dimaksud dengan wukuf di Arafah itu ya hadirnya orang yang ihram haji sebentar saja gitu ya, setelah tergelincirnya matahari atau setelah bergesernya matahari pada tengah-tengah siang, seperti itu. Wahwa, adapun hari Arafah itu kapan? Al-yaumut tasi'u min dzilhijjati. Yang dimaksud hari Arafah itu adalah tanggal 9 daripada bulan Zulhijjah gitu ya. Kemudian bisyarti kaunil waqifi, dengan syarat orang yang mau wukuf di Arafah itu harus ahlan lil ibadah. Jadi ahli untuk ibadah. Artinya ahlan lil ibadah itu memenuhi syarat untuk seseorang melakukan ibadah. Sehingga di sini dikatakan la mughma alaih, tidak mughma alaih. Artinya mughma alaih berarti tidak waras gitu ya, atau gila. Jadi seseorang itu harus waras atau memiliki akal untuk melakukan suatu ibadah wukuf. Wa yastamiru, dan wa yastamiru waktu wukuf, dan waktu wukuf itu terus sampai kapan? Ila fajri yaumin nahri, hingga fajarnya hari nahar. Jadi sampai keesokan harinya. Yaumun nahri itu wahwa, adapun hari nahar adalah al-ashiru min dzilhijjati, adalah tanggal 10 pada bulan Dzulhijjah. Yaitu kalau tanggal 9 dimulai siang hari wukuf di Arafah itu, kemudian sampai kepada fajar keesokan harinya, atau fajar pada hari raya Idul Adha, seperti itu ya. Wasalisu, adapun rukun yang ketiga daripada haji itu adalah at-tawafu bil baiti, tawaf terhadap Baitullah atau tawaf mengelilingi Ka'bah. Sab'a tawfatin, sebanyak 7 tawafan, 7 kali keliling Ka'bah. Ja'ilan, seperti apa tata caranya? Ja'ilan fi tawafihi al-baita an yasarihi, menjadikan Baitullah atau Ka'bah itu di sebelah kirinya orang yang tawaf. Jadi Ka'bah itu ada di sebelah kirinya orang yang tawaf. Mubtadi'an bil hajaril aswad, yang dimulai dari hajar aswad. Jadi dimulainya itu lurus dengan hajar aswad. Muhadiyan lahu fi mururihi bijami'i badanihi, yaitu
juga menghadap pada Ka'bah gitu ya, fi mururihi bijami'i badanihi, terhadap semua badannya. Jadi bukan hanya sebagian badan, tidak. Falau bada'a bi ghairil hajari, jika seseorang itu memulai tawaf itu tanpa dimulai dari Hajar Aswad, lam yuhsab lahu, maka tidak terhitung. Jadi tidak terhitung daripada 7 tawafan tadi. Jadi 7 tawafan tadi dimulai dari Hajar Aswad, seperti itu. Warabi'u, adapun rukun yang keempat, as-sa'yu baina Safa wal Marwah. Sa'i antara Safa dan Marwah. Sa'i itu ya berjalan-jalan kecil. Sab'a marratin, sebanyak 7 kali. Jadi sa'i yang dimaksud antara Safa dan Marwah itu sebanyak 7 kali. Wa syartuhu, adapun syarat daripada sa'i di situ adalah ayyabda'a fi awwala marratin bis Safa, jadi dimulai dari Safa, wa yahtima bil Marwah, dan diakhiri di Bukit Marwah. Wa yusabu dhahabuhu minas Safa ilal Marwati marratan. Cara penghitungannya bagaimana? Jadi berangkatnya seseorang dari Safa menuju Marwah itu dihitung 1 kali. Wa auduhu minha ilaihi marratan ukhra, dan kembalinya seseorang dari Marwah, dari Marwah ilaihi menuju Safa, itu dihitung marratan ukhra, hitungan yang lain. Jadi 7 kali di sini adalah bukan bolak-balik dihitung 1, tapi berangkatnya seseorang dari Safa menuju Marwah itu dihitung 1 kali, dan kembalinya seseorang dari Bukit Marwah ke Bukit Safa itu dihitung yang lain. Wasofa bil qasri, apa yang dimaksud Safa? Safa itu dibaca pendek. Tarfu Jabali Abi Kubaisin, adalah lereng atau bukitnya Gunung Abi Kubais. Jadi atau lereng gunung daripada Gunung Abi Kubais. Sedangkan wal marwatu, yang dimaksud dengan Marwah bi fathil mimi, dengan fathahnya mim, marwatu atau marwati, alamun, adalah suatu nama, alal mawadi'i al ma'rufi bi Makkah, nama terhadap suatu tempat yang dikenal di kota Mekah. Jadi menurut sebagian pendapat ya Safa dan Marwah itu suatu bukit. Jadi kita harus sa'i, jalan-jalan kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Wa baqiya min arkanil haji al-halqu awit taksiru, dan masih tersisa dari beberapa rukun haji adalah al-halqu, menggundul, awit taksiru, atau hanya mencukur. Ini kapan? Inja'alna kullan minhuma nusukan, jika kita menjadikan setiap daripada al-halqu dan at-taksir itu adalah nusukan sebagai rukun daripada umrah, rukun daripada haji. Wa huwa al-masyhur, jadi rukun yang tersisa ini yang berupa al-halqu dan taksir itu menurut pendapat yang masyhur itu merupakan rukun daripada haji. Tetapi fa in qulna inna kullan minhuma istibahatu mahdhurin, jika kita mengatakan bahwasanya setiap daripada al-halqu dan taksir itu adalah hanya istibahatu mahdhurin, memperbolehkan perkara yang dilarang, jadi sesuatu yang sudah kita lakukan dari beberapa perkara yang dilarang, maka kita untuk menggantinya harus melakukan al-halqu atau taksir, menggundul atau ya mencukur gitu ya. Falaisa minal arkan, sehingga kalau kita menjadikan itu hanya sebatas sebagai istibahatu mahdhurin, maka bukan rukun. Wa yajibu taqdimul ihrami ala kullil arkani as-sabiqati, dan wajib mendahulukan ihram dari semua rukun-rukun yang telah disebut. Jadi dari keempat rukun tadi yang wajib didahulukan itu adalah ihram. Jadi sebanyak 7 kali ihram. Sedangkan daripada rukun-rukun umroh gitu ya, tadi kan rukun haji, jadi perbedaannya hanya 1 perkara daripada rukun-rukun umroh. Wa arkanul umroti, salah satu rukunnya umroh itu ada 3, kama fi ba'din nusahi wa fi ba'diha, sebagaimana disebutkan di kitab-kitab yang lain. Arba'atu asya'a, jadi ada rukun umroh itu ada 3, tetapi di sebagian tempat, di sebagian kitab itu disebutkan ada 4 perkara. Bagaimana kok bisa dikatakan 4 perkara yang sebagaimana di atas? Al-halqu awit taksir itu bisa dimasukkan kepada rukun umroh, bisa dimasukkan kepada rukun haji atau tidak. Kalau dimasukkan, berarti kalau dimasukkan ke rukun umroh,
rukun umroh itu kalau seandainya al-halku dan taksir itu dimasukkan ke dalam rukun umroh dan haji, maka rukun umroh itu sebanyak 4. Apa saja rukun-rukun umroh itu? Yang pertama ada ihram, kemudian ada tawaf, kemudian ada sa'i. Jadi perkara yang keempat yang dimaksud al-wal halku wawit taksir itu hanya fi ahadil kaulain, jadi hanya di salah satu daripada 2 pendapat. Wahuwa ar-rajih, sedangkan salah satu dari pendapat itu yang mengatakan bahwasanya al-halku atau taksir itu adalah rukun, itu adalah pendapat yang rajih atau yang unggul, kama sabaqah qoriban. Wa illa fala yakunu min arkanil umrati. Jika memang halku dan taksir jadi bukan pendapat yang unggul atau yang diungguli, maka al-halku dan taksir itu bukan daripada rukun umroh. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.